Rahim qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Summa qala, kemudian berkata oleh musannif, maksudnya pengarang Sulamul Munawwarah. Sini Sulamul Munawwarah. Wa ba'du, dan sesudah itu fal mantiqu lil janani, dan sesudah itu maka bermula mantik lil janani untuk hati, tahu untuk akal. Nisbatuhu, nisbahnya itu mantik, kan nahwi lil lisani, seperti nahu lil lisani untuk ucapan. Maksudnya kita mempelajari mantik itu sama dengan mempelajari nahu, supaya kita tuh jangan salah dalam berucap. Nah, mantik itu supaya kita jangan salah dalam berpikir. Sama kok orang nang membaca kitab pakai nahu, kata nahu lawan orang nang bisa nang kada paham nahu. Ya kalau kita jadi misalnya piddaru kata langsung kok kayak itu tuh orang nang berpandir inya tuh menggunakan mantik. Maksudnya tuh kan ketika ini berpikir tuh menggunakan mantik. Bahasa kita tuh pola pikirnya tuh tertata. Lalu kan nang dipandir akan tuh kan sesuai nang ada di pikiran kita. Ya Allahnya atahuan, lalu pemandiran tuh atahuan. Bila orang tuh kada modelnya tuh kada memakai kaidah mantik misalnya lah, maka kadang-kadang antara pandiran A B C itu kada kesinkron. Nah, paham lah. Nah, orang paham mantik praktikannya bisa, lalu nyaman. Kita tuh nyaman, apa namanya, orang kita tuh nama lihat orang tuh nyaman berpanggil tuh tata bagus. Fayaqsimul afkara an ghayyil khata', maka menjaga oleh mantik akan pikiran-pikiran an ghayyil khata', daripada kesesatan, kesalahan berpikir. Wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita', dan daripada pemahaman yang halus. Yang halus itu maksudnya yang dalam. Yakshiful ghita', membuka ilmu mantik kita akan yang tertutup. Maksudnya selain ilmu mantik itu menjaga kita tuh daripada salah berpikir, dengan ilmu mantik tuh bila kita tuh bisa mempraktikkan kaidah ilmu mantik itu, makna-makna yang susah didapat tuh dengan mudah didapat oleh orang yang paham mantik. Paham bah? Kita membaca sesuatu, kalau kita tuh kada belajar mantik kaidahnya maknanya, cuma kalau orang paham mantik mempraktikkan makna-makna yang dalam-dalam tuh dapatnya, dan itu terasa mudah baginya. Fahaka min usulihi qawaidah, maka ambillah olehmu min usulihi, daripada dasar-dasarnya, qawaidah min usulihi, sebahagian usulnya, qawaidah akan kaidah. Qawaid itu jamak kan kaidah-kaidah. Tajma'u, yang menghimpun oleh dia kaidah-kaidah, min fununiha, daripada cabang-cabangnya, fawaidah akan faidah-faidah. Aku berkata, lafzatu ba'du, ini pensyarah berkata uji sidin, lapas ba'du, ada keluar ba'du fal mantiqu lil janani, lapas ba'du itu takunu zarfa makanin, jadilah dia yaitu zarfa zamanin, yaitu zarf zaman. Berarti menunjukkan apa tuh? Waktu. Kama fi qaulika, sebagaimana pada perkataan engkau, jaa zaidun ba'da amrin, telah datang oleh Zaid sesudah datangnya Amr. Atau jaa zaidun, waktu datangnya Zaid, ba'da amrin, sesudah waktu datangnya Zaid. Zarf apa itu? Lah, waktu datangnya Zaid sesudah datangnya Amr. Tadahulu mana? Tadahulu Amr. Ya, kalau kedatangan Zaid, waktu kedatangan Zaid sesudah waktu kedatangan
Amar berarti ba'du di sana, ba'da di sana apa? Zarab zaman. Wa zarfa makanin dan zarab makan menunjukkan tempat. Kama fi qaulika sebagaimana dalam perkataan engkau daru Zaidin ba'da dari Amrin. Rumahnya Zaid sesudah rumah Amar. Letak rumahnya Zaid sesudah rumah Amar. Jauh mana rumahnya? Jauh mana? Jauh Zaid lah. Letak rumahnya Zaid sesudah rumah jauh mana? Tergantung. Rumahnya Zaid terletak sesudah rumah Amar di mana? Di rumah Amar. Di sini. Ya kan berbeda wakilnya. Ya lah. Paham kah? Nah ini maknanya dua. Nah, kemudian kama fi wa yasihhu isti'maluha huna dan sah oleh menggunakannya ba'du. Hak itu ba'du, lepas ba'du. Huna di sini fil makna ya ini dalam dua makna. Nah wa ba'du fal mantiqu lil janan tuh, nah kata ba'du tuh itu di sini bisa mempunyai dua makna. Paham kah? Seperti contoh tadi. Bi'tibari anna zamanan nutqi bima ba'daha ba'da zamanin nutqi bima qablaha. Dengan mengungkapkan bahwasannya waktu mengucapkan bima dengan sesuatu ba'daha yang sesudahnya lapas ba'du. Hak tu lapas ba'du ba'da zamanin nutqi, yaitu sesudah waktu mengucapkan bima dengan sesuatu qablaha sebelumnya lapas ba'du. Ini apabila makna zarab zaman. Lalu pertama zarab zaman anna zamanan nutqi bima ba'daha. Waktu, perhatikan, waktu menuturkan sesuatu sesudah lapas ba'du berarti pal mantiko. Yalah. Nah, waktu penyebutan pal mantiki itu ba'da zamanin nutqi bima qablaha, yaitu sesudah waktu mengucapkan dengan sesuatu sebelumnya lapas ba'du berarti kan mukaddimah. Ya kalau mukaddimah itu kan waktunya terdahulu daripada lapas pal mantiko, karena pal mantiko itu letaknya sesudah ba'du. Paham kah? Waktu pengucapannya berarti adalah waktu mengucapkan mukaddimah itu kan lebih dahulu daripada pal mantiko. Ya kalau tadi kan ini mengucapkan sesuatu sesudah ba'du, ialah anna zaman nutqi bima ba'daha ba'da zamanin nutqi bima qablaha. Mengucapkan sesuatu sesudah lapas ba'du, ya kalau ialah itu ba'da zamanin sesudah waktu mengucapkan sesuatu sebelum ba'du, gitu loh. Berarti kan itu terkait dengan waktu mengucapkan pal mantiku itu kan terdiri daripada mukaddimah. Kalau dan dihalangi oleh ba'du, ya berarti zarab zaman. Atau bi'tibari tadi au bi'tibari anna makanahu fir raqmi ba'dahu, atau dengan mengungkapkan bahwa tempatnya fir raqmi pada halaman atau nomor ba'dahu sesudahnya. Foto kembali ke bi'tibari anna makanan nutqi bima ba'daha, dengan mengungkapkan bahwasanya tempat menuturkannya dengan sesuatu sesudahnya firraqmi pada halaman ba'dahu, yaitu sesudahnya sesudah ba'dan nutqi bima qablaha. Ini halaman yang sebelumnya itu lebih terdahulu daripada halaman mengucapkan pal mantiko. Adalah halaman itu tempat ke anu kah? Tempat lo. Yang pertama kan ucapannya ujisidin. Yang kedua ini kan letak mengucapkan mukaddimah itu kan lebih dahulu daripada pal mantiko yang seterusnya tadi. Paham lah, itu namanya zarab makan. Wahia bermula dia lapas ba'du huna di sini
dalatun 'alal intiqali min kalamin ila akhara, yaitu menunjukkan atas perpindahan dari satu pembahasan ila akhara ke pembahasan yang lain. Fala yu'ta biha fi awalil kalami, maka tidak didatangkan dengannya itu lapas ba'du fi awalil kalami, pada awal kalam, awal pembahasan. Kawa ya lah, karena ba'du tadi kan itikal dari satu pembahasan ke pembahasan lain, karena mungkin di awal ba'du dan seterusnya apa? Cocok, paham lah. Wal mantiku, coba selesai ya Allah, kita kada membahas anunya, belagasnya enak, kita beli upain aja kalau urusan. Maka bermula mantik masdarun mimiyun, yaitu masdar mim. Timbangannya apa masdar mim? Apa? Ini ada hampir aja yang di Buhan Mulakhas. Ini udah belajar. Apa? Maf'il, timbangan maf'il, nyelok. Ya Allah. Apa lagi? Mantik ya maf'il ya Allah. Sawat salah aja lagi. Maf'ul juga ya benar. Padi orangnya. Yutlaku bil isyraki, dipakaikan bil istiraki, dengan istirak. Istirak tuh mustarak tuh berarti lapasnya satu, maknanya lebih daripada satu. Alan nutki, pertama maknanya alan nutki bi makna lafzi, dengan makna lapas atau ucapan. Nutuk makna mantik tu an nutku, maksudnya tu lapas ucapan. Wa alal idraki, makna yang kedua, idrak tu maksudnya bahasanya tu pemahaman atau memahami suatu makna, bisa juga memahami suatu makna, idrak. Fal mantiku wal muradu bihi huna, bermula dikehendaki dengannya mantik di sini al fannul muallafu, yaitu satu ilmu yang disusun bihi padanya pan hadzal kitabu, akan ini kitab. Maksudnya masuk mantik di masdar mim ini maksudnya sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu mantik. Summiya bihadzal ismi, dinamakan mantik dengan ini nama. Kenapa karena mantik itu disebut mantik? Li'annahu yuqawwil idraka, karena sesungguhnya menguatkan oleh dia mantik al idraka, akan pemahaman. Ya tadi pemahaman-pemahaman yang sulit bagi orang yang kada paham mantik, kada bisa mempraktikkan. Bagi orang yang tak biasa bermantik bisa mempraktikkan, itu terasa kayak bahasa itu sesuatu yang sulit itu terasa mudah bagi orang itu, kata biasa sudahnya. Fayaksimuhu anil khata'i, dan menjaga oleh dia mantik akannya idrak, anil khata'i, daripada kesalahan. Fahuwa, bermula dia ilmu mantik, kanunun, yaitu alat. Taksimu mura'atuhu, yang menjaga mura'atuhu oleh memeliharanya. Ad-dihna, akan akal. Anil khata'i, daripada kesalahan. Fi fikrihi, di dalam pikirannya. Kaidah banget mantik itu maknanya ialah intinya tuh kaidah untuk berpikir. Faman ra'a qawaidah hadzal fanni, barang siapa yang menjaga akan ini kaidah-kaidah ini ilmu, la yatatarraqu ilaihil khata'u fil fikri, niscaya tidak datang kepadanya oleh kesalahan di dalam berpikir. Kayak kita belajar ilmu nahwu ialah kita belajar dunia, paham bujur-bujur dunia ya kalau kawal dan baca kitab. Cuman kita karena di kitab-kitab nasional mungkin ada bingungnya ya Allah.
naik pulang ke misalnya kamu Tamimah atau kamu Lekhas seolah naik pulang ke Alpiyah misalnya pulang apa tuh nah sama tuh orang ini mantik ini level pertama atau level pengenalan pengenalan itu kan pertama benar-benar belajar ini ulah nah belajar ya Allah kayak kemudian kan naik pulang ke tinggi naik pulang ke tinggi pulang naik pulang maksudnya tuh semakin nang bahasa kayak itu kita belajar nahu ya Allah semakin kuat apa cara berpikir kita itu kita misalnya membaca sudah tamat Alpiyah misalnya paham bujuran itu kita tuh membaca tuh ada gua lagi sama tuh ini ketika orang apa namanya bujur paham mantik kemudian kawa mempraktikkan kaidah mantik itu tuh apa yuk kita tuh pede jadinya kita tuh membaca kitab ulama tuh apalagi kan hari ini ulama tuh kata-kata mengarang kitab tuh pakai kaidah mantik lalu kita membaca kitab ulama tuh kita tuh merasa oh sama apa namanya apa yang dikehendaki pengarang kitab tuh kita paham soalnya kan makanya itu bang pengarang itu lalu kita paham lalu kita kada bermantik lalu kita tuh kadang-kadang ya tadi kadang-kadang salah paham lah kadang-kadang salah paham banyak salah paham ya lah kama anna man ra'a qawaidan nahwi sebagaimana barang siapa yang menjaga akan kaidah nahwu la yatatarraqu ilaihil khata'u tidak datang kepadanya oleh kesalahan berpikir oleh kesalahan fil maqali dalam ucapan nahwu berpikir lain wa ila hadzal makna dan kepada ini makna asyara mengisyarat oleh musannif biqaulihi dengan perkataannya musannif maksudnya lah penazam nih mengarang Sulamul Munawwarah fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisan fa yaqsimul afkara ila akhirih saya bagi istilahnya sudah ada bagisnya ini akan membahas belajar nih sangat maju nih tidak boleh gini itulah tenang kalau ghayil kata itu apa namanya idapatul am ilal khas wa anda kikil fahmi itu apa tuh idapat mausuf ila sifat tuh apa tuh istiarah ada juga ada awas lah ayyahfazuha an ghayyil khata'i yakni menjaga akannya pikiran simul afkar itu maksudnya yahfazuha menjaga oleh mantik akannya afkar pikiran an ghayyil khata'i daripada kesalahan berpikir. Minggu depan harus masuk mantik juga. Mana baca ini wal jananu yutlaqu 'alal qalbi janan dipakaikan atas makna hati qalb wal muradu bihi bermula dikehendaki dengannya janan huna di sini al quwwatul mufakkiratu kekuatan berpikir fikriyatu sini mufakkiratu mufakkiratu itu apa fikriyatu situ apanya al-quwa kawiyul kah bilanya kawiyul itu kan sini ada sini quwwatul mufakkiratu bilanya kawiyul itu kan itu fikriyah apanya yang mana kuat kah itu juga itu fikriyah juga ada ini quwwatul mufakkirah tapi aku suka ini soalnya ini kita kan dari Mesir ya bên trong di atas tadi itu something bengkok ambil kan hari di atas tadi ada namanya Syekh Bilal Syekh Bilal ini saya gini juga itu cetakannya nggak tahu mesin apakah
tamat ini beberapa kali, nah pasti 2 kali itu tamat dulu. Kita akan ingat kalau sudah tamat pun ini lah, kita akan ini. Ini kalau ini lah. Lawan Syekh Bilal, Syekh Bilal bin aja masih hidup banyak. Jangan sampai di atas, tapnya putih. Kita lihat di kitabnya aja, jangan buin-buinnya. Sampahnya di luar. Karena Imbah ini belajar ulama. Ini kan apa namanya Sulamun Mawarak kayaknya Isa Guzi ulang Isa Guzi sarahnya kayaknya Mughni Tulab Kalambawi lawan Al-Fanari berkahnya karena Samsiah. Nah, sarah Samsiah itu tamat gak aku alhamdulillah. Bentuk belum tamat lagi Samsiah ya Allah. Ini aja belum tamat ya Allah lah. Legend. Kayaknya salah baca kita salah paham. Ada hal itu udah ada belajar banget salah paham. Supaya kamu menyingkun akan tahu dibaca. Satu nanti. Stop ada taklik sidin. Ini Pak lagi masih catatannya lah. Buhan-buhanmu saya gesih sama buhan-buhanmu. Buhan-buhanmu gesih ya Allah. Tapi buhan kita hibah juga terjemahannya. Ini catatannya penting kan di kitab masih dibiasakan. Apa bacaan sini? Sampai makal kondinan tas ini Qawiyul Fikriyah. Di sana sama juga kual kalau itu pakai alif kah? Alif apa loh tuh? Alif apa namanya? Alif apa yang itu? Alif bingkok apa namanya gin? Itu lah. Maksud maksur kual fikriyah. Itu kawi bahkan apa itu? Enggak apa? Ada cocok bacanya kawi. Gunung kawi. Sini kuwatul mufakkirah. Gue dulu bahasa ikannya kalau seorang ini kebal. Nutut ilmu aja penyakit ya Allah. Saya itu kalau seorang bisa ini teman. Mungkin Nabi yang sawat aja lah. Nutut ilmu tuh kata kawal ada lawan pakarnya kan salah paham. Kamu kan? Kalau ini kan aja kalau banyak kali orang ini. Kalau kau aja mungkin Nabi itu kapanpun dimanapun. Dan kadang nanti kenang tuh kalau ilmu ya Allah. Kalau ikam kalian nang misalnya skill dan kakak itu aja. Paling kita umur 30 ada nah hanya yang lu nang kat kocak-kocak apa lagi ada duduk di pojok lagi ya kalau kocak-kocak anak awal lagi deh ya kalau lah nah pasti aja ya, ilmu ini semakin nang betuhat semakin betuh aja ilmunya semakin berkembang semakin banyak semakin berkah paham kah itu pasti aja ya lah
Wa idafatu ghayyin ilal khata, ghay kepada khata. Maksudnya ada ini. Idafatul ammi ilal khasi, idafah am ke khas. Saya jelaskan gini. Ini diulang alasan. Idil ghayyu karena ghay ad-dalalu maknanya sesat. Wal khata'u nau'un minhu, lapas khata satu bahagian daripadanya dalal. Khata itu kan tadi kesalahan berpikir, itu satu bahagian daripada kesesatan. Kesesatan itu banyak, salah berpikir, yalah, salah arah. Ya kalau sesat kok, nak kebenjel salah arah tujuh ke sana, yalah, mbak ke sana tak urus, gugu kebenjel pelabuhan, salah ada. Sesat kok, juga salah arah. Ya kalau berarti kan sesat itu umum, ya Allah, lalu banyak cabang-cabangnya. Lalu dikhususkan sini, maksudnya supaya jangan salah berpikir. Maksudnya bujur-bujur nih mantik ini menjaga orang daripada kesesatan yang mana, jangan sampai salah berpikir. Paham Nabi dia sampai sini aja, belajarnya sampai mantik di awal sini aja. Itu bang kan, ayo kita belajar dunia sampai itu aja ya Allah. Udah bila membaca kitab kenal. Itu bang, ayolah baca dulu aja ya Allah. Nah itu tak, ayolah. Apalagi dunia kada paham, lagi ini udah paham lagi. Baik bagian sini aja ya Allah. Mau ulang maksudnya kitabnya kayak ini aja nang selebel ini apa nang salah daripada selama menawarak nih ulang diulangi. Jangan bisa aku dapat lagi Allah. Lakalnya ada paham. Wa qauluhu an daqiqil fahmi min idafati sifati ilal mausufi, daripada idafah sifat ke mausuf. Karena sifatnya tuh idafah sifat ke mausuf. Itu dakik tuh jadi naat, sifat fahmi itu jadi mausuf. Itu paling berarti andaki kil fahmil anil fahmid dakiki. Nah itu. Atau karena maknanya sini mafhum, fahmi ini maknanya mafhumnya kan masdar ini bisa fa'il, bisa maf'ul. Sini makna si maf'ul. Andaki kil fahmi min idafati sifati ilal mausufi, artinya membuka pemahaman-pemahaman nang sulit, nang halus, asal bujur-bujur paham mantiknya. Kemudian tak biasa pula memperhatikan apa pandir ya kalau pikirkan dulu. Tapi tak biasa perhatikan baca kitab ya kalau oh ini mantiknya, sudah paham. Kita biasa lah lalu jadi malakah mendari daging durang. Ya pak kita membaca nahu ya Allah, membaca kitab nahu. Enggak ya kok apa membaca ya lah. Soalnya tak biasa sudah. Nah, itu tuh kita mantik itu biasa terbiasa memperhatikan mantik tuh jadinya santai aja baca kitab tuh. Ada nak ugang nak ada bermantik. Oh, mau mencikakan maknanya lah ya Allah. Santai aja. Bila paham. Wal masdaru bimakna ismi maf'ulin. Masdar di sini maknanya isim maf'ul ya, al-fahmi tadi ai al-mafhumid dakiki, yakni pemahaman yang halus. Wal kita bikasril ghaini, kita yang tertutup. Wal makna dan mula maknanya, makna daripada wa andaki til fahmi yakshiful kita. Maknanya itu apa gedang? Annaman tamakkana fi hadzal fanni, barang siapa yang menguasai daripada ini ilmu. Tamakkan itu bujur-bujur paham. Saran nazariyu fil ma'anil masturati daruriyan maksyufan wadihan lahu. Jadilah nazari itu berarti kita tuh perlu berpikir. Minal ma'anil masturati, daripada makna-makna yang tersembunyi. Daruriyan menjadi daruri. Mana daruri loh kok? Daruri itu kan berarti sesuatu yang terang, jelas, jelas. Ya kalau kan misalnya jurang 1 tambah 1 berapa? 2 loh, jelas apa pikirlah. Kan dia lagi loh. Nah orang yang misalnya, ya kan nanti ke umumnya lah kalau berpikir misalnya kita membaca sesuatu, ya lah. Kemudian kita terbiasa menggunakan kaidah mantik, nang sesuatu tuh nang sulit sebujurnya lah. Tapi bagi orang yang terbiasa mempraktikkan kaidah mantik, itu nya mah jadi langsung timbul jadi kita paham. Tapi berdebat tuh kayak di dunia ya kalau tak bagaimana praktik kalau kayak itu aja masih kayak paham belajar nah praktik loh itu tuh jelas wah mantik nih. Maksyupan
tersingkap, wadihan jelas lahu baginya. Wahada amrun musyahadun, bermula ini perkara yang sudah disaksikan, la yahtaju ila libayanin, tidak berhajat untuk dijelaskan. Tahu bagaimana ini? Bila orang paham mantik, kalau kita ini kan bahasa kita juga bila bermantik tuh ada biu, padahal kata itu ada bang, orang baheli bermantik orang. Zaman ada biu aja, padahal ada ya. Wahaka ismu fi'lin, isim fi'il, dah belajar ada isim fi'il. Dah belajar sihnya. Nah, enggak kali ingat lagi lah. Bi makna khud, haka atau makna khud ambil. Wa qawaida ma'muluhu, lapas qawaida itu makmulnya efek daripada amal khud. Berarti jadi apa tuh qawaida tuh? Maf'ul, ya, maf'ul daripada khud haka tadi. Wa min usulihi halun min qawaida. Tadi kan haka min usulihi qawaida. Min usulihi itu jadi hal. Ai kawaidahu, yakni kawaidnya, kaidahnya nya sebagian usul. Idil qaidatu, karena bermula kaidah, wal aslu, dan asal, bimaknan wahidin, dengan makna yang satu. Hah? Apa? Min? Oh tapi dia. Oh iya. Halun min qawaida wa min tab'idiyati. Ya tadi kan ambil daripada sebahagian usul-usulnya, yalah. Misalnya ambillah akan kaidah-kaidah min usulihi, daripada sebahagian dasar-dasarnya atau usul-usulnya. Khud, mana ada ini? Khud qawaida hiya ba'du usulihi, ambillah olehmu akan kaidah-kaidah, bermula dia kaidah ba'du usul, ya ba'du usulihi, yaitu sebahagian usulnya. Ay qawaidahu, yakni kaidah-kaidahnya. Khud qawaidahu. Idil qaidatu wal aslu bimaknan wahidin, karena kaidah dan asal yaitu makna yang satu, sama maknanya kaidah lawan asal. Wahia amrun kulliyun, bermula dia kaidah atau asal yaitu perkara yang umum, yang tabiqu, yang mencakup, ala jami'i juz'iyatihi, atas semua bahagian-bahagiannya. Karena ada belajar apa namanya? Kulliyah, karena ada bedanya. Amrun kulli atau amrun, ada yang kulliyah, ada kulli. Ada juz'i, ada juz'iyah, beda juga. Maksudnya ada juga di sini. Asli di kitab sini jaya. Entah ada kitab sini. Ya kita nang gana atau mana aja lagi, makin cincin akan makin ini aja lagi. Coba kitab nahu ya, kitab nang gana atau makin cincin akan lagi. Kilap-kilapnya segalanya. Kaqaulin nuhati, seperti perkataan ulama nahu, al-fa'ilu marfu'un, bermula fa'il yaitu rapak. Ya Allah, fa'il itu rapak loh kok. Nah, paham lo deh. Wa qaulul manatikati, dan perkataan ulama mantik, al mujabatul kulliyatu aksuha mujabatun juz'iyatun. Ada jauh lagi nih, ini mujabah kulli, kebalikannya yaitu mujabah juz'i. Sama kayak nahu, kebalikan daripada fa'il apa? Kebalikannya apa? Fa'il li'af. Dia perbedaan. Jatuh serius lijil. Ini model kayak nang memikirkan tuh yang dimatik kan, memikirkan kayak apa fa'il nih, salah pikir ngaten gitu. Tidak kaitannya. Hanya lijil dulu masuk matik sendiri di sana deh. Pikirkan deh. Nah, iya tuh sini. Belum apaan lagi? Sudah model nang kaya na ano yang model pengertian mantiknya. Wal fununu al furu'u. Funun maksudnya furu', cabang-cabang. Makanya kalau padahkan jago fa'il, jago apa kebalikannya? Jago fi'il. Bisa memikirkan yang menjadi kan aku.
Wal fawaidu jam'u faidatin, yaitu jamak daripada lapas faidah. Wahya bermula dia faidah fil asli pada asal mastufida min ilmin au malin, sesuatu yang diambil faidah daripada ilmu dan harta. Jawabnya lagi. Coba tebak nah. Wal makna bermula maknanya anna hadhil qawaida tajma'u furu'an. Bermula ini kaidah-kaidah yang itu menghimpun akan cabang-cabang. Kaidah itu ya usul tadi. Wal furu'u tashtamilu ala fawaida. Dan furu' atau anulah apa tuh ke atapnya ke qawaida, ke hadhil qawaida. Berarti wal furu'a dan furu' tashtamilu mencakup ala fawaida atas faidah-faidah. Asal tuh ya bahasa kita tuh akar ya, kalau kemudian porok tuh ya cabang-cabangnya, kanting-kantingnya, imbah kanting-kantingnya hanyar, buahnya ya faidahnya lah. Ini bertahap belajar. Summa qala samaituhu bisulamil munawraki yurka bihi sama'u ilmil mantiki. Aku namakan akannya nya ini muallaf, nya ini karangan dengan sulam munawrak, yurqa bihi naik dengannya ini kitab, sama ilmil mantiki akan langit ilmu mantik. Nah, naik langit. Wallaha arju, dan akan Allah arju aku berharap, ayyakuna bahwa jadilah dia ini karangan khalisan yaitu ikhlas, liwajhil karimi bagi zat yang maha pemurah, laisa khalisan bukanlah dia khalisan terusnya kurang, wa ayyakuna nafi'an dan bahwa jadilah dia bermanfaat lil mubtadi, nah bagi buhanmu bagi pemula, pemula ya kalau ya lah, nah hanya kan belajar dunia nih ya kalau al kalamu itu nah sama toh bihi dengannya ini karangan ilal mutawwalati ke kitab-kitab yang besar ya tadi mendapat petunjuk oleh dia. Nah ini maksudnya kitab ini menjadi perantara untuk ke kitab-kitab yang levelnya lebih tinggi. Ini misalnya pengenalan karena level 1, level 2, level 3, level 4 paling kada bilenya kita tuh hendak bujur-bujur paham kita paling kada levelnya sampai Syamsiah itu ya kalau nahwu tuh kayak apa nih sekelas mungkin aturun nada atau alfiah lah deh, aturun nada lah mereka itulah pokoknya sampai situlah. Kalau ini kan masih hanya diumiah aja, diumiah ini kan mending lah kan diumiah kalau baca kitab ya lah mending. Tapi kita kalau nulis kitab, ya Allah. Sampai situ bagaimana? Ya aku berkata ad-damirul muttasilu bisa maituhu ya'udu 'alal mu'allafi al-mafhumi minas siyaki. Damir muttasil bisa maituhu yang hu-nya tuh nah. Ya'udu kembali oleh dia 'alal mu'allafil mafhumi atas mu'allaf atas karangan yang dipahami minas siyaki daripada konteks. Konteks lah, konteks kalimat. Dan kutik kan anu tuh. Tangan tuh. Itu konteks, ini konteks. Coba bang, konteks anunya sih. Itu konteks dua itu. Apa? Itu katik. Oh konteks coba. Coba bang konteks anunya ya kalau konteks ini ya kalau konteks ya lah. Lain tuh nama tuh kayak bang kontaknya nih kok kontak bang si anu aja ya kalau nah ya lah selain ini aja nih ya ada mantik nih wasamma yata'adda lima ini sama itu muta'addi bagi dua maf'ul al awwalu bi nafsihi wasani bi nafsihi, yang pertama dengan dirinya yang kedua dengan dirinya, maksudnya langsung jadi maf'ul. Maf'ul pertama, maf'ul kedua, pahamlah. Atau bil ba'i, atau karena maf'ulnya dengan apa? Muta'addinya dengan ba. Kama huna seperti di sini. Nah, sama itu hu bi. Itu muta'addi yang keduanya dengan ba. Pahamlah. Muta'addi yang pertama dengan maf'ul. Pahamlah.
Ini muta'addi tadi dengan dua maf'ul, tapi bisa dengan maf'ulnya langsung yang pertama, atau yang kedua bisa dengan huruf jar bi sini. Wasullamu malahu adrajun, pasti beda. Itu darjun. Yalah. Adrajun tangga-tangga. Bujo situ kayaknya. Yutawassalu bihi, sampai dengannya itu tangga. Yalah, apanya? Sedikit. Min suflin ila ulwin, dari bawah ke atas. Ya kalau tangga itu kan di bawah ke atas, bisa juga kan di atas ke bawah. Cuman kayak apa punya dari bawah ke atas, kalau dulu, atas ke bawah dulu lah, dari bawah ke hanya di atas ke bawah. Bisa aja bang di atas ke bawah. Kayak apa kisahnya? Udah molok, pasti di bawah dulu hanya ke atas. Yalah. Nah, tangga ya Allah. Wasti'maluhu fil ma'ani majazun, dan penggunaannya di dalam makna-makna majazun, yaitu majaz. Di depan ya, maksudnya sulam di sini maksudnya menjadi perantara, menjadi perantara untuk naik ke level-level berikutnya. Wal munawwaraku bitaqdimin nuni al muzayyanu, maksudnya tuh tangga yang dihiasi. Yurqa yas'adu, naik. Wa ilmul mantiq al muradu bihi, bermula dikehendaki dengan ilmu mantiq al masailu, yaitu masalah-masalah. Dibahas masalah-masalah aja lah. Beberapa masalah dalam kitab sini nih. Wasyabbahatil kal masaili bis sama'i bi jami'il bu'di, dan menyerupakan oleh musannif nazam itu nazam akan ini masalah-masalah bis sama'i dengan langit, bi jami'il bu'di dengan kesamaan jauh. Maksudnya masalah-masalah ini masalah-masalah nang dekik, nang sulit, yalah. Sama kan dari biasanya tuh dengan langit jauh lah kok. Nah, paham? Wal makna anna hadhil masail allati nazamtuha wa sammaituha bis-sulami sahlatun yutawassalu biha ilal masailil ba'idati sa'bati. Maknanya anna hadhil masaila, bahwasanya ini masalah-masalah yang aku susun, aku nazam itu susun akannya, wasamma ituha, dan aku namakan akannya bisulam, dengan sulam. Sahlatun, yaitu mudah. Yutawassalu biha, sampai dengannya, ilal masaili, ke masalah-masalah al-ba'idati sa'bati, masalah-masalah yang jauh, yang sulit. Ini dulu pengantaranya lah. Belajar buju-buju paham-paham. Ini cepat, kerja bang bagus ini. Kita kali bang ini praktiknya daripada nahu. Kalau nahu kita kan membaca kitab. Saya. Oh kadang enggak. Lagi sahlah bisa. Dari sulam sahlah yang mudah. Ilal masail yang pertama. Allah. Mana anunya nih? Anunya mana? Nazamnya mana? Tadi kan Khalid Nazam dulu. Nanti dengan adanya masalah yang pertama menyampaikan kepada masalah-masalah yang beda. Mana anunya tadi? Al-masdar syabbahatil kalmasih bisama. Ya, masail yang pertama yang sahlah tadi. Kalau an hadil masaila sahlatun, yalah, masail yang mudah. Paham? Yalah, an hadil masaila allati nazamtuha wa samaituha bisulam sahlatun. Berarti masail yang mudah, ilal masailil ba'idati sa'bati, ke masalah-masalah yang susah. Tsumma talaba, kemudian menuntut oleh beliau, minal maula subhanahu wa ta'ala, daripada Allah ta'ala, ayyakuna ta'lifu hadzal kitabi khalisan minar riya'i, bahwa jadilah karangan ini kitab yaitu terbebas minar riya'i, daripada riya. Faqala, kemudian berkata oleh beliau, wallaha arju, dan akan Allah aku berharap.
Berarti taksis di bidangnya maf'ulnya didahulukan taksis. Hanya akan Allah aku berharap ila akhirih sampai akhirnya. Ai uammilu aku sama aja lah berharap. Wal wajhu adzatu makna wajah itu adzat zat Allah, bukan wajah yang tajsim Wahabi. Wal qalisu an-naqisu kurang. Ini ada jauh lagi nah. Di situ lacak tulisannya. Di sini tulisan jurang mah. Sini aja nah. Kamu sini jurang benar. Sejauh terus membuka kamu malam beli lagi 4 lagi nah. Di sini 2 lembar lagi nah. Banyak lagi lah. Nah, selambel lagi nih. Ya lah, di sini 3 lembar. Ini asal jauh benar ya Allah yang sampai. Faqala wallaha arju ila akhiri ay uammilu wal wajhu adzatu wal qalisu an-nakis tsumma talaba min subhanahu wa ta'ala ay yanfa'a bihil mubtadiyah, bahwa memberi manfaat oleh Allah bihi dengannya ini taklif dan ini karangan kitab al-mubtadiyah akan pemula. Ya bukan mau pemula namanya. Apa bang? Pemula juga. Kita dulu sedikit. Wa ayyutawassala bihi ilal kutubil mutawwalati, dan bahwa sampai oleh dia dengannya ini kitab, dengannya ini taklif, ilal kutubil mutawwalati, sampai kitab-kitab yang besar. Dan ayo tadi kita sampai Samsiah dulu. Amin, amin daus lah, amin. Faqala, kemudian berkata oleh beliau, wa ayyakuna ila akhirih wa ayyakuna nafi'an bil mubtadi adalah wal mubtadi man laisa lahu qudratun. Nah, ini nang disebut mubtadi nang kayak buhanmu ini nang perlu memahami sulamun munawwarat ini, pahamlah. Ini namanya mubtadi, pemula. Siapa memulai itu? Sekian tahu dikit soalnya lah. Hanya tadi yang lu sudah ada menggunakan kaidah mantik, ya Allah orang fa'il tadi juga udah mantik sudah. Iya deh. Laisa lahu qudratun, tidak ada baginya kemampuan. Nah, ala taswiri masailil panil ladzi yaqra'u fihi, atas mentaswir menggambarkan masalah-masalah ilmu yang dia baca padanya itu padanya itu ilmu. Ya kalau ya lah. Jurang misalnya al-alamu hadisun, alam itu baharu. Oh, ikan alam baharu, selesai deh. Ya kalau selesai deh. Ya lah. Kalau mutawassit dalam sudah pertengahan, oh alam baharu, makna alam itu apa? Kemudian baharu itu apa? Kemudian menghukumi menghukumi baharu itu kepada alam. Nah, kawan mengurayakan. Pahamlah. Kalau itu sudah nang kelas nang muntahi ujung sudah, itu kawa membuat malah dalil. Sudah kelas atas sudah kayak malah proposisi kayak itulah, maka dimasuk ke dalam itu sudah nang bahasa sudah biasa deh gitu. Jurang kenapa jurang apa alasan al-alamu hadisun? Oh, itu natijah asalnya kayak ini. Wa kullu ada kullu apa tuh? Apa? Fal alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, ini natijahnya ini ya kalau tahu sudah tahu lah. Biasa ada orang bapak maulah dalil, mau argumen. Nah, itu sudah kelas atas sudah. Kelas kami al alamu hadisun. Alam baharu baharu tawai. Baharu itu asalnya kadende, jadi selesai kisah ya kalau fa in qadara ala dzalika, maka jika mampu oleh dia atas demikian itu, fa mutawassitun. Nah, mutawassit namanya dah pertengahan sudah ya lah. Tahu makna alam, makna hadis, kemudian menghukumkan hadis kepada alam. Wa in qadara ala iqamati daliliha fa muntahin. Dan jika mampu oleh dia untuk mendirikan dalilnya, maka nah itu kelas atas sudah. Muntahin itu maksudnya sudah di ujung deh.
sedang dikit dulu ya Allah. Wa qad ajabal maula subhanahu al-muallifa, dan sungguh mengijabah oleh Allah Subhanahu wa taala akan pengarang bi'aini ma talaba, dengan sesuatu yang dia tuntut. Kan sedin berdoa mudahan sedin aku nih ikhlas bebas daripada riya, mudah-mudahan manfaat sedin kita poin ini, terutama bagi para pemula tadi orang yang tidak kemampuan mentaswir masalah. Lalu ijabah Tuhan dua sidin, fakullu man qara'a kitabahu, maka tiap-tiap orang yang membaca akan kitabnya ini, hada ini biniyatin, dengan niat, waqtina'in, dan perhatian, yaftahullahu alaihi fi hadal ilmi, niscaya membukakan oleh Allah atasnya itu orang, fi hadal ilmi, pada ini ilmu. Asal bujur-bujur hendak belajar, kemudian gurunya paham. Ini kan ada kadang-kadang tuh belajar kan di pondok disalap lah, belajar yang penting karena gurunya pian ngaji anu lah, oke gak ada, oke sekolah lagi gitu lah, ya lah lapah dok ngaji gini aja, tapi hukum aja bergantian aja, ya bagi ya lah kan MPS, kan matematika, ikan fisika, kalau terus ya Allah ya lah, ya tadi kita pilih aja tulis, ano Hadijah tulis, muka Hadijah tulis Allah, gue santai dulu. Nah, ya Allah ya Allah. Atau ya Allah, udah baca gantian. Apa? Fisika baca gantian? Biologi baca gantian? Apa? Matematika baca gantian? Sudah baca gantian. Ikam baca, namanya mengingi. 1 tambah 1 sama dengan 2. Delak. Itu tuh. Kan biasanya di pondok aja orang belajar gitu Allah, bano. Kamu nggak usah pikir, kemantik, was ya kalau gurunya ya lah, guru cacat paham, ya paham apa lagi, itu kan ya lah, kamu nahol aja, nahu, gurunya kan yang bisa beli kitab ya lah, kamu dulu tamara, hadal kitabu, kitabi, disuruh aja nahu. Ya Allah ya udah ini kepala ya lah, pas Jumiah kada paham naik ke berikutnya ke utamimah, aduh ini ke kepala ya lah. Wa qad syahadna dzalika, dan sungguh menyaksikan oleh kita dzalika akan demikian itu. Wa qad akhbarana syaikhuna min asyakhihi, dan sungguh menghabarkan akan kami oleh guru kami an asyakhihi, daripada guru-gurunya. Di sini ada tulisannya kan bacaan. Rasanya ya ini di mana yuk? Di PDF pembaca ada apa? Itu sama. Ada deh. Annal muallifa, bahwasanya pengarang, karena adalah beliau min akabir sufiyati, termasuk daripada pembesar ulama sufi. Nah, maksudnya tuh kalau buju sufi ini wali, sudah jelas wali deh. Bila buju sufi hartanya bersih, harta hati bersih, ya hati ya bersih, beritaan bersih, uang sufi ini. Lain kayak nang apa namanya mutasawwif itu nang orang pura-pura supi, pakaian tuh nang modelnya tuh nah yang nama nyupi, aja kadang-kadang apa namanya sini menyupi, sini nak mandai supi nak tuh lain, sini nak aja berpikir, sini aja nelo, nah baju sini berpikir, ada kalau aja model kayak ada tahu di dunia tuh, ya lah aja, bedanya lalu bukan bertunduk, cuma bertunduk kayak tapi mata air tuh, ya kalau mas supi itu mutasawwif namanya ya lah, pura-pura jadi supi, ya nah mata tuh ini nah. Jambit itu apa? Lain loh, aku jambit. Jambit jadi. Itu kan lain, kan saya jambit juga orang siapa? Tuh jambit lah. Jambit tablik, jambit.
Tapi kan ya pakaian banyak itu ya kalau internet kan tuh hatinya. Tadi kita udah hati ya lah hati salah jadi hati. Ya Allah ya. Hati salah tuh bagaimana? Ada kan pakaian tuh model kayak nang. Aduh kami ini hanya sebatas tanda-tanda sedikit bunyi-bunyi menunjukkan bunyi kiamat. Tes nah ya lah. Jadi baju berper sini nah juang. Juang masya Allah ini ketahui dunia ya Allah. Nah ya Allah. Yang kada makan abut jaya ya Allah kelaparan. Ya habis mie ya Allah bercai kalau kawan. Padi ya Allah. Bila mau duduk kawan makan padi hijau. Nah ya Allah pokoknya satu di dunia. Apa barang ini? Bagi ya. Kita udah pahamnya nih. Main tay terus ya Allah. Udah tahu di dunia ya lah. Aduh. Saya di happy banyak foto binian. Bah. Ya Allah. Cocok bandang ini saya lah. Itu kan kayak wali itu. Oh, pakaian Allah kopiah minta hiring ya Allah. Ah sini nang baju apa namanya nih? Nang barang-barangnya sini lah, ketulang. Ya Allah ya lah. Udah kan tahu di dunia, Bang. Ya Allah. Sekali mana muka api ya kalau sini kaca ada tahun kan lihat kalau lihat mok jadi itu binian ada nang kada berudung ada nang masalah handap ya kalau ada nang handap beda ada nang hilang sama kita atau ada kaca ya Allah bayi wali ini ya Allah ya lah ya Allah ini aja buaya ya lah buaya nih ya lah ya Allah buaya ya lah nasib jadi buaya deh. Aduh. Oh ya, kamu pakir gimana? Nah ya dah. Kamu pakir malam-malam ya Allah ya. Khususan malam aja. 65 paketnya juga. Aduh, ya benar kamu. Astagfirullahaladzim. Wa kana mujabad dakwati dan adalah beliau bahasa kita tuh mujabad dakwati doa pangabulan. Nah, yalah. Lain pancabulan. Pangabulan. Maksudnya doa saya nasi dini wali ya doa pangabulan ada kita apa? Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa 'ada 'alaina min salihi da'awatihi. Dan mudah-mudahan memberikan manfaat oleh Allah akan kita dengan keberkahannya dan mengembalikan Allah atas kita min salihi da'awatihi daripada kebaikan doa-doanya. Mudah-mudahan doa sidin tadi karena kita juga. Amin. Baca kitab ya Allah. Amin amin mau taala ada pun. Tuh sidinna kayak hati bagi sihnya lah buju sopi ya lah. Jangan mutasawwib tadi, ya orang nang pakaian aja kayak supi, kalau happy atau apa wah, iya benar kamu. Berikut, kamu mau begini, mau happy beginian, mau beginian ya lah. Apa lagi, apa nang, Instagram apa itu? Apa? Instagram nggak, misalnya Allah. Itu kata ikut gitu. Pak ikut kayak gitu. Pas agak mengikuti ya kalau itu kan mengikuti bini tahu sedikit beritakan ya Allah tasawuf ini lah wali ini Allah aduh wali Faslun pasal nah lah. Nah, ini masuk deh pembahasannya ini. Fi jawazil istighali bihi dalam kebolehan berkecimpung bihi dengannya mantik. Nih hukum mempelajari mantik. Wal khulfu fi jawazil istighali dan berbeda pendapat di dalam kebolehan istighali bihi mempelajari bihi dengannya. Istighali maksudnya bisa ma'ajab, bisa mempelajari. Ala salasati aqwalin atas 3 pendapat. Fabnus Salahi wan Nawawiyu harrama. Ibn Salah dan Imam Nawawi harrama mengharamkan keduanya. Haram disediin menyimantik. Wa qala qaumun berkata kaum. Ini kaum ini melawan
apa namanya mendebat Ibn Salah lawan Imam Nawawi. Jadi kaum yang bagi ayo lama seyogianya bahwa dipelajari. Nah, boleh di sini kaum dipelajari apa kegempangan kan. Aku mah tahu bukan mau ya Allah. Lihat kan sini nyapi langgar, nyapi musalla. Dari sisi lain sini ya lah. Wah, ini mendebat Imam Nawawi Ibn Salah. Ya, Pak. Gampang lah. Aku kan usah jelaskan dia kaum ini siapa ya Allah, paham ya soalnya cuma dia pakai ini salah paham bisa salah paham banyak paketnya oleh oh paketnya salah paham belum paketnya oleh ya Ujung-ujung kaum kita kan bisa jadi imam ya. Bisa sih. Wah bedakan tawaduk pantang-pantang imam di Yaman lawan imam Makkah bergantian. Ya Allah. Kalau lihat imam bagi tadi imam Yaman enggak? Bismillah. Iya ya Allah. Kayak anu bisa jadi rusak juga ya kalau jalan. Bagaimana gitu imam Makkah ada lawannya? Iya, deh jangan di. Udah maghrib kau, ayo dia bangga, suasananya ya kali ya lah. Jadi Isa ini Makkah, saingnya mana? Sampai jadi masuk. Udah kacau kamu jadi imam. Terus wal qaulatu masyhurat, dan pendapat yang masyhur as-sahihah yang benar. Bisa semua ya juga asal di pada tandus ya Allah. Ya Allah. Oh ini tinggal hujan di situ. Oh. Maka dia makan nang putih tamis nang ya kalau tak ala pakai itu nah ya. Bila saja nak kena enak aja gitu. Mau tawakan berapa lo dijual kalau ya. Jawazuhu yaitu bolehnya lika milil karihah bagi yang sempurna pemahaman. Maksudnya tuh otaknya sempurna, pintar, cerdas, mumarisi sunnati wal kitabi, paham sunnah dan kitab, maksudnya Al-Quran dan hadis. Liyah tadi bihi, agar mendapat petunjuk oleh dia bihi dengannya ila sawabi, kepada kebenaran. Aku berkata, zakara fi hadzal fasli, menyebut oleh musannif pada ini pasal, hukmal istighali, akan hukum berkecimpung bi ilmil mantiki, dengan ilmu mantik. Likaunihi, karena sesungguhnya dia itu hukum istighal bi ilmil mantik minal mabadil asyrati, daripada dasar-dasar ilmu yang 10. Allati, yang bagi yang seyogianya, likulli syari'in, bagi tiap-tiap orang yang masuk fi ilmin, dalam satu ilmu, ayyakifa alaiha, bahwa terhenti oleh dia atasnya mabadil asyrah. Asalnya sudah ini belajar di risalah mantik ya, kalau dijelaskan dah tentang mabadil asyrah ilmu mantik ini lah. So ingat kadanya sah bukan main, ingat kata-kata ya Allah kalau disawab. Liyakuna ala basiratin fima yashra'u bihi, agar jadilah dia ala basiratin, atas pemahaman atau tahu, fima yashra'u bihi, pada sesuatu yang masuk oleh dia, bihi, padanya sesuatu. Artinya sebelum kita tuh masuk ke suatu pang ilmu, harus mabadil asyrah ini paham ilmu yang dipelajari itu ilmu apa, kenapa dinamai itu, siapa yang pertama meletakkannya, kemudian gunanya apa. Nah itu supaya kita tahu, jangan kan kita ada tahu apa-apa lah, maksudnya jurusan misalnya kan kita sekolah aja jurusan masuk ya lah, jurusan fisika, aliyah satu aliyah itu fisika aja ada tahu ya lah, cuman orang kami di jurusan fisika itu pindah hadat barangnya ya, pindah hadat saja bang lah, sampai masuk bingung
Berhitung matematika teh bisa, masuk fisika mempunyai lagi bingung. Nah, gara-gara Anda tahu ini setiap pagi ilmu harus tahu kenapa mantik, tujuannya apa, faedahnya apa. 10 anunya lah. Wa qad istaufa mabadiya hadzal fanni, dan sungguh menyempurnakan akan ini dasar-dasar ini pan Syekhu masyaikhi syaikhina, syekh daripada syekh kami, syekh daripada syekh kami, Sayyidi Sa'idun Kaduratu Sa'id Kadurah fi syarhihi, dalam syarahnya di hadzal kitab, bagi ini kitab. Di sini kadang-kadang nih. Ada di sini. Yang kita kadain ada apa? Asalnya ada kan mana aku belajar itu? Tarikan sini ada. Sini guys. Nah sini jaina. Dari sini nah. Imam Nawawi siapa? Ibn Salah siapa? Ada deh. Dedek. Ya ada lah. Nah ini. Cocok kait, hari ini telagang nah. Cocok kait. Bagus cuma apa kan? Sini ke dedek, ada sini. Sini tak dari atas Jepang nah. Nah sini lengkap lagi nah di hasiah namanya, saya bidol. Nah ada juga cuma sini terangkap kita. Ini ada nah. Nah Imam Nawawi, Ibn Salah, Al-Ghazali, dapat dibacakan lain lah. Akhirnya aku bacakan dulu begini. Banyak lagi ini bisa ini nah. Karena ada habis. Fi syarhihi li hadzal kitabi, pada syarahnya bagi ini kitab. Tidak ada masalah kitab ini juga. Faminha, maka sebagian daripadanya al-ismu, sebagian daripada mabadil asyarah itu al-ismu, nama ini kitab. Wa qad taqaddama anna hadzal ilma yusammal mantika, dan sungguh telah terdahulu anna hadzal ilma, oleh bahwasanya ini ilmu yusamma, dinamakan akan ini ilmu al-mantika, akan mantik. Udah kok. Wa yusamma, dan dinamakan mantik ini mi'yarul ulumi, mi'yarul ulum. Imam Ghazali itu ada mengarang kitab mi'yarul ulum. Mantik juga namanya, sama aja mantik. Beberapa itu ilmu kalam banyak nih. Sekarang Al-Ghazali ini aku banyak belajar. Karena sampai tahap futul falasifah itu tentang filsafat. Imam Ghazali itu maksudnya tuh mengkritik pemahaman filsafat itu. Nah mulai itu tuh filsafat itu guncang. Jadi itu mengkritik pemahaman filsafat. Mulai itu tuh guncang filsafat ini model kayak nang hantak bahasa kita. Dihantar Imam Ghazali, Sidin paham seloga ilmu kalam, mantik segalanya. Lalu Sidin mengarang kitab mengkritik pemikiran filsafat tuh. Lalu mulai itu tuh ada mengatakan gara-gara Imam Ghazali itu Islam tuh menurun ujer, ya Allah ada kata-kata tujuh saja, ada kata-kata tujuh. Nah Imam Ghazali itu kan nama berdaya didentukan dan menentang akal kada, cuman akal itu harus dibawa pada wahyu. Kan dahulu itu kan banyak yang Mu'tazilah tuh. Nah Mu'tazilah itu kan karena Islam juga kemudian terpengaruh pemahaman filsafat, lalu lebih mengutamakan logika daripada wahyu. Bila ada Al-Quran, hadis yang sesuai lawan akal, kalau dipakai banyak karena terpengaruh pemikiran filsafat. Nah lalu ulama-ulama itu ada yang mengharapkan, karena diantaranya itu Mu'tazilah itu banyak terpengaruh itu. Nah, Imam Ghazali itu lalu menyatukan itu antara akal lawan wahyu itu supaya bukan seimbang, pokoknya yang akal ini membantu memahami wahyu itu. Nah paham nggak? Jadi untuk falsafah dan mantik itu memang dua kata yang berbeda atau? Ini ada. Mirip. Jangan sesat tuh karena filsafat Yunani biasanya. Aristoteles.
Ya Aristoteles di apa namanya sebelumnya tuh. Ya tulis ini kan Aristoteles ini kan membuka itu. Sebelumnya tuh ada sebenarnya Socrates, jelas Socrates itu kan ada lagi Plato itu kan nang murid daripada Socrates ya lah. Nah itu karena si Aristoteles itu bergurau Plato. Nah Plato ini si Aristoteles ini karena banyak bahasa kita tuh menyalahkan filsafat daripada Plato lawan Socrates itu pulang. Nah itu kan bakal logika, nah mana paling kuat ya Allah. Tapi kan jadi itu berkembang, ilmu pengetahuan ini berkembang. Sampai karena ada bilang mengarang karena Ibnu Rushd itu mengarang kitab Tahafutul Falasifah. Kitab itu menentang kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan mengkritik pemahaman filsafat. Kemudian Ibnu Rushd itu kan nasi dinto apa namanya? Padahal si dinto hendak membela filsafat Yunani. Mengarang kitab tentang biasa tuh Tahafutul Falasifah, membatalkan kitab Tahafutul Falasifah. Ternyata kalah. Padahal hendak apa tuh melawan Imam Ghazali. Maksudnya tuh ada dipakai kitab sidin tuh. Tapi ahli aja, ahli ya di filsafat juga. Sama Imam Ghazali filsafat juga. Mungkin bagi Bapak Hanifah tuh kemantik gunanya kalau tadi Istilah mantik dulu kan sebelum apa namanya kita ini kan yang viral itu kan mantik ini diirai Imam Ghazali itu yang dulu itu kan banyak maksudnya tuh sesat lah anunya filsafatnya. Tapi orang-orang dahulu kan apa kada disebut pemantik karena memang belum disusun. Cuman pemikiran orang dahulu tuh memang sesuai kaidah mantik sudah. Paham? Kayak di zaman sahabat tuh kan orang kada ilmu nahwu, cuman kan nang pandiran buahnya membaca-baca itu kan sesuai kaidah nahwu, cuman kada dibukukan lagi. Nah sama tuh kayak Imam apa namanya Imam Syafi'i, Imam apa tuh Abu Hanifah, Imam Malik tuh sudah pemikiran tuh sesuai deh kaidah mantik pokoknya bujur deh. Nah kita ini supaya jangan salah, lalu ada yang menyusunkan ilmu mantik. Nah, paham lah. Imam Ghazali ini kan mengarang mantik itu supaya kayak kan banyak kan ini kitab-kitab nih yang mantik nih, supaya jangan nang mantik nang kada baik itu, maksudnya filsafat mantik nang kada baik nang sesat itu dibuang ya lah. Kemudian supaya sesuai lawan akidah kita dikarang mantik ini ya, dan nang mantik nang bercampur lawan filsafat Yunani. Nah itu nang dianggap sesat itu buat sesat kan kalau seorang tuh kada paham itu seorang sesat jauhnya terus itu terus. Wa ilmal mizani dan ilmal mizan. Wa minha dan sebagian daripadanya mabadil asyrah at-ta'rifu ta'rif definisi. Wa taqaddama ta'rifu hadzal ilmi dan telah terdahulu oleh definisi ini ilmu fi syarhi pada syarah. Wa minha ulang sebagian daripada mabadil asyrah an-nisbatu nisbah. Wa taqaddamat fi qaulil matni dan telah terdahulu pada perkataan matan nisbatuhu ila akhirhi, nisbahnya sampai akhir. Nisbatuhu apa? Kan nahwi lil lisani. Kalau maksud nisbah sini bukan itu, nisbah itu maksudnya mantik itu untuk menjaga pikiran kita daripada kesalahan. Wa minha dan sebagian daripadanya al-hukmu, hukumnya mempelajari ulang pada karan musannifu fi hadzal fasli, menyebut akannya ini hukum oleh musannif pada ini pasal. Nah ini pembahasannya nih pasal ini. Wa baqiyatul mabadi fi syarhil madhkuri dan sisa daripada mabadil asyrah fi syarhil madhkuri pada sarah yang telah disebutkan. Gimana deh? Sarah daripada karangan Said Qad-Durrah. Di situ. Atau kita kan sudah belajar di salah itulah. Maksudnya di sini sidin syarh Qurni ya di kitab apa? Karangan Syekh Said Qad-Durrah tadi. Waqtalaku bil istighfar bihi ala salasati aqwalin dan berbeda ulama di dalam berkecimpung dengannya mantik atas 3 pendapat. Al-awwalu al-man'u minhu, melarang daripadanya. Pada bidzalika qala an-Nawawi wa Ibnu Salahi, dan dengan itu berkata An-Nawawi dan Ibnu Salah. Tsani yang kedua, dah tadi al-jawazu boleh. Wa bidzalika qala jama'atun
berkata oleh satu jamaah minhum, sebahagian daripada mereka jamaah ya kaum tadi. Nah, maksud kaum tadi ya jamaah cenah ya lah. Lain kaum nang lain. Al-Ghazali yaitu Imam Ghazali qailan hal keadaan dia berkata man lam ya'rifhu la siqata bi ilmihi, orang yang tidak paham akan mantik la siqata bi ilmihi, tidak dapat dipercaya bi ilmihi dengan keilmuannya. Nah, gas lo di sini memang bujur ya lah, supaya jangan salah berpikir ya lah kalau salah memahami, karena berarti mantik di sini karena kan kata-kata karangan-karangan ulama mutaakhirin itu kata-kata itu pakai kaidah mantik. Siapa pengarang Tuhfah, siapa? Bin Hajar. Dia kalau khilaf sidin tuh sebelum mengarang Tuhfah itu beberapa puluh kali mengulang syarah Samsiah tuh mantiknya diulang sendiri. Nah, hanya mengarang Tuhfah tuh. Nah, berarti kan jumlahnya bila mantik tetapi ngalih memahami di bagian situ. Pemahamannya itu mungkin kurang. Asidin sebelum itu aslinya 17 kali ke berapa kali kan mana matakan Samsiah, mana mata kalian kayak kita bang membaca uang bahagia tempat nah bujur mau ulangi bujur hanya mengarang Tuhfah berapa jilid 4 tuh Tuhfah tadi itu Tuhfah itu masalah tadi aila ya'manu duhulu anhu, tidak aman oleh akal anhu daripadanya indal ihtiyaji ilaihi, ketika berhajat kepadanya. Bermantik li'adamil qawaidil lati tadbituhu, karena ketiadaan kaidah-kaidah tadbituhu yang menjaga akannya. Itu tuh bilanya baca bisa ya baca ya Allah kata dalno kaidah bang pahamnya ya. Asal itu dan mulai yang ketiga wahwal masyhuru, yaitu pendapat masyhur, as-sahihu yang benar, at-tafsilu yaitu dirincikan. Fa in kanal mustaghilu zakiyal qarihati, jika adalah orang yang berkecimpung itu zakiyal qarihati, bahasa kita tuh cerdas, qawiyal fatanati, kuat pemahamannya, mumarisan lil kitabi was sunnati, paham Al-Quran dan hadis, jazal istighalu bihi, boleh berkecimpung dengan mantik, wa illa, dan jika tidak pala. Ada boleh di sini pala ya jus ya lah, maksudnya tuh otaknya tuh nyaman lah berpikir segalanya tuh bagus tuh belinya mantik, belinya kalau dari pemahaman ya kalau harus sakitnya maksudnya deh paham ulang Quran hadis Allah, supaya kita tuh jangan sesat. Kita ini kan sudah kita ini kan ada sudah spesial kitabnya ya kalau nang maksudnya tuh kada baca pulang filsafat. Artinya kita tuh walaupun kita kada dipaham Quran hadis Allah, cuman kita sudah ada kitabnya deh. Ini kan nang maksudnya kitab nang kada bercampur filsafat, artinya kalau ada kekhawatiran ya Allah ada masalah. Artinya secara umumnya kalau kita belajar gini, kalau dahulu itu kan ada kawa sembarangan, soalnya kata-kata banyak kan baca pulau filsafat. Nah bilinya kada bukan haramnya tuh karena itu kalau kau salah pemahaman. Wa'lam anna hadzal khilafa, ketahuilah ilmu bahwasanya ini khilaf nang perbedaan pendapat tentang hukum tadi. Innama huwa bin nisbati lil mantiqil masyubi bi kalamil falasifati, hanya saja adalah dia bin nisbah dengan nisbah lil mantiki al masyubi, mantik yang bercampur, bi kalamil falasifati dengan kalam falasifah. Ini kalau pada kemudian mantik sih ada dua ininya, mantik ada dua ya Allah. Kalladhi, seperti fi tawali al-Baidawi, di dalam tawali al-Baidawi. Tawali asalnya di guru tawali, di tawali di sini. Kada tepang di sini namanya. Maksudnya di sini kan nang disebut bercampuran falasifah itu di kitab tawali.
apakah maksudnya sidin tuh, apakah kitab itu maksudnya pemahamannya tuh ada pemahaman filsafat Yunani, atau di kitab itu maksudnya ada membuat masalah tentang filsafat Yunani. Di mana ya sini coba ada kesini belum di buku kayu di atas kitab mana di atas jasa mana. Nah di Sa'id Mudah di sidin kitab ilmu Tawali al-Baidawi, kitab ilmu kalam jadi bukan mantik yang bercampur dengan falasifah. Saya Mudah sidin mana kan sidin ke depan di Tawali itu. Tawali Baidawi ini madahkan apa namanya? Oh saya Mudah di anu. Di YouTube punya kajian. Sidin anu ada depan anu apa namanya? Tercampur lawan mantik falasifah ada depan sini. Allahu a'lam lah. Apakah yang maknanya ini apa masuk dari sini tang wa ammal khalisu minha, dan adapun terbebas daripada kalam falasifah kamukhtasaris Sanusi, seperti Mukhtasar As-Sanusi, kitab Mukhtasar As-Sanusi, wasyamsiyati dan syamsiyah. Udah sampai syamsiyah bagaimana? Wahad taklifi, dan ini karangan. Ini sidin kada ada tercampur lawat falasifah ada. Fala khilafa fi jawazil istighali bihi, maka tidak ada khilaf di dalam kebolehan berkecimpung dengannya. Kada apa kan sini sudah udah bahasa kita tuh kada usah lagi was-was lah, karena sudah memang murni ini terbebas daripada pembahasan falasifah yang sesat. Bal la yab'udu ayyakunul istighalu bihi farda kifayatin. Nah, bahkan di sini la yab'udu tidak jauh ayyakunul istighalu bihi, bahwa jadilah berkecimpung dengannya mantik ini farda kifayatin, yaitu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah jadi deh. Ada pagarang litawaq fi ma'rifati dab'is syubahi alaihi, karena terhenti mengetahui menolak kesyubhatan alaihi atasnya mantik. Karena kalau kita kada tahu mantik, nah banyak subhat-subhat nanti jadi orang mantik tahu jadinya. Wa minal maklumi, dan daripada yang diketahui annal qiyama bihi, bahwasanya melaksanakan dengannya, maksudnya dapat syubah fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah. Dapat syubah fardu kifayah ya Allah. Sedangkan untuk dapat syubah itu kan kita perlu mantik. Berarti mantik hukumnya fardu kifayah juga. Ya Allah. Wallahu a'lamu. Summa qala anwa'ul ilmil hadisi. Nah, macam-macam ilmu hadis. In hadis lain. Wallahu a'lam bisawab. Baik dulu. Nah, ada masuk dia ini lah. Oke. Siapa dah? Subuh apa? Tafsir. Malamnya habis juga apa tuh? Apa itu? Bahwa ibu Laudia itu cabut-cabut dia salahnya, soalnya kalau aku ada membaca salah anunya tuh kayak misalnya huruf J ini itu kita bagian nas itu kan jauh aja. Maksudnya kan ada yang kayak misalnya kan mughammid apa maknanya, langsung kita cari itu nah. Tapi itunya aja. Kalau itunya kayaknya apa beda, kita menjelaskan pulang atau takut Ustaz. Kenapa jadi timbangan ini? Ya pulang ada habis ya lah. Sepuluh. Nanti masamu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima wal khatim lima sabaqa nasrul hadi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jumat